Ada buah sirsak dicampur sama buah naga. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tadharul quluba bi nafsil 'ain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Tadi kan udah dinyanyiin lagunya. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan orang yang nanti akan dilihat oleh Nabi adalah ketika disebut nama Rasulullah dia menjawab sallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya sebutin Allahumma sholli ala Muhammad. Ibunya pada bengong aja. Pengen ketemu Nabi apa enggak? Pengen ketemu Nabi apa enggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para asatid wal asatidah. Karena waktu sudah malam, saya nggak akan berpanjang kalam, saya langsung tutup doa. Habis itu kita makan. Tujuh. Ini ada kopi ini. Ibu-ibu udah pada ngopi atau belum? Bapak udah pada ngopi atau belum? Ada yang nggak doyan sama kopi di sini? Ada. Saya wajibkan, saya anjurkan perbanyak minum kopi. Kenapa demikian? Ini ada makna filosofi kopi. Para ulama-ulama dulu menyampaikan, dan para wali dulu punya satu candaan humor yang luar biasa. Apa kata para wali? Man mata fi batnihi asabhi min buah la yus'alul malaikah. Barang siapa orang yang meninggal dunia, orang yang mati di dalam perutnya masih tersisa ampas kopi, maka insya Allah nanti di dalam kubur nggak ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Ini cius. Sekali lagi saya sampaikan, man mata fi batnihi tharihi minal qahwah la yus'alul malaikah. Barang siapa yang meninggal dunia di dalam perutnya masih tersisa ampas kopi, maka insya Allah di dalam kubur nggak ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Kenapa demikian? Sebab kopi dulu minuman favoritnya para wali. Bahkan penemu biji kopi dijadikan sebuah minuman yang luar biasa. Itu Imam Syekh Hasan As-Sazili. Beliau supaya tahan malam hari zikir kepada Allah yang diminum kopi. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia di dalam perutnya masih sisa ampas kopi, kata malaikat mungkar dan nakir, oh ini pasti ahli zikir. Itu dulu Pak, dulu. Kalau sekarang belum tentu. Sebab kenapa? Sekarang orang berkumpul 4 orang di pos roda banting gaplek, yang diminum apa? Orang begadang nonton bola, yang diminum apa? Kita kembalikan ke hitohnya, minum kopi supaya kuat zikir di keheningan malam, memohon kepada Allah. Insya Allah orang yang minum kopinya karena wasilahnya pengen dekat dengan Allah, nanti di dalam kubur akan dihindarkan dari hisab-hisab di dalam api neraka. Amin ya rabbal. Enggak tanya sama malaikat mungkar dan nakir. Mau apa enggak ibu-ibu?
Yuk, mulai kita ngaji malam hari ini. Jadi saya sepakati dulu mau ngaji sampai jam berapa malam hari ini? Ibu mau sampai jam berapa? Bu, Ibu, kuat dengerin ceramah sampai jam berapa? Jam 12. Yakin kuat sampai jam 12? Sekarang pertanyaan yang kedua, enaknya saya duduk atau berdiri? Duduk aja. Jadi biar adil. Kalau jamaahnya duduk, berarti ustadznya saya mau berdiri, asalkan jamaah juga semuanya ikut berdiri. Jadi nggak berpanjang kalam, saya langsung tancap gas gigi 4. Ada ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Ceramahnya biar cepat, lebih bagus. Sebab jujur tadi perut saya udah mulai lapar ini. Baik, malam hari ini kita memperingati hari yang sangat bersejarah di dalam Islam. Apa hari yang bersejarah di dalam Islam? Yaitu pergantian tahun Hijriah. Dan inilah yang mulai terkikis budaya umat Islam di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau ditanya masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung lebih banyak hafal kalender Masehi ketimbang kalender Hijriah. Betul apa enggak? Coba nggak usah ngeliatin ke panggung. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, anggap ini panggung nggak ada. Tahun baru Hijriah sekarang kita tahun berapa? Ya nyontek. Tahun baru Hijriah kita tahun berapa? Hafal apa enggak? Nah sekarang pertanyaan saya, hafal atau enggak kalender Hijriahnya, bulan-bulannya? Hafal apa enggak? Bapak hafal? Coba sama-sama dimulai dari bulan Muharram. 1, 2, 3. Muharram. Balik lagi. Ulang. Muharram. Safar. Ayo Pak. Wah bapak banyak yang pada diem. Hafal apa enggak sebenarnya Pak? Ayo bareng dengan saya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, hafal apa enggak? Ulang. Muharram. Siapa yang bilang roah tadi? Roah bulan apa Bu? Rawah bulan Sya'ban, ya itu bulan Jawanya. Apalagi? Rajab, Sya'ban, Zulqa'dah, dan inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. Ini ada sangkut pautnya dengan tahun baru. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya di dalam satu tahun itu Allah telah menetapkan ada 12 bilangan bulan. Jadi yang menyusun bulan menjadi 12 itu Allah yang pertama kali, bukan manusia. Yang menentukan dalam satu tahun itu ada 12 bilangan bulan, itu Allah sendiri yang menetapkan. Di antaranya bulan-bulan yang kita sebutkan tadi. Apa kata Allah dilanjutkan ayat ini? Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Lanjutan berikutnya adalah di antara 12 bilangan bulan itu Allah menetapkan ada 4 bulan yang diharamkan, ada 4 bulan yang istimewa, dan 4 bulan yang sangat dihormati. Saya tanya lagi, 4 bulan ini kira-kira apa aja? Apa? 3 bulan bersandingan, 1 bulan yang agak terpisah. 3 bulan yang bersandingan ini apa aja Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram yang agak terpisah itu adalah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang diharamkan. Apa makna 4 bulan yang diharamkan ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika kita melakukan amal kebaikan di 4 bulan ini, maka insyaallah pahalanya akan Allah lipat gandakan untuk kita.
Apalagi di bulan Muharram ini kita awali dengan malam yang baik. Kita kumpul-ngumpul di majelis ta'lim seperti ini, nyantuni anak-anak yatim piatu. Ini double pahala yang kita dapatkan. Bahkan orang yang duduk di majelis ta'lim seperti ini jangan dianggap remeh. Apa kata Rasulullah? Man sadaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan langkah kakinya berangkat dari rumah duduk di majelis ta'lim, niatnya hanya karena Allah, maka apa janji Rasulullah untuk kita malam hari ini? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan ringankan langkah kaki kita nanti masuk ke dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal. Ibu pengen nggak masuk surga? Kok aminnya nggak begitu kencang? Pengen nggak masuk surga? Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini adalah calon-calon penghuni surga. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu sekalian, masuk surga pengen apa enggak? Jawab lagi, pengen apa enggak? Emang pantas? Ibu ngerasa pantas nggak masuk ke dalam surga? Sekarang saya coba untuk flashback sebentar. Moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau dulu sebelum tinggal di dunia tinggalnya di mana? Di surga. Berapa salahnya Nabi Adam sampai diusir oleh Allah keluar dari surga? Enggak banyak Pak, cuma satu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Allah dengan sangat tegas menyampaikan, Adam, masuklah engkau ke dalam surga. Kalau engkau merasa kesepian di dalam surga, Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam yang bengkok sebelah kiri. Makan minum sepuasmu Adam di dalam surga ini. Pesan Allah cuma satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali engkau dekati pohon khuldi ini wahai Adam. Bahasa kias, kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi sampai makan buahnya. Namun apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Sayang mereka berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa, dijerumuskan oleh setan, makanlah buah khuldi, terusirlah mereka dari surga gara-gara satu kesalahan makan buah khuldi. Nabi Adam dosanya berapa? Satu. Dikeluarin dari ibu, pengen masuk surga. Dosa ibu satu apa banyak? Coba Bapak saya ajak mikir sebentar. Nabi Adam dosanya satu, diusir dari surga. Lah kita dosanya satu apa banyak? Pengen masuk surga? Masya Allah. Sekali lagi saya tanya, pantas apa enggak kita masuk ke dalam surga? Yakin, harus yakin, insya Allah pantas masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Sebab demi Allah beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah. Kenapa beruntung kita menjadi umat Rasulullah? Walaupun dosa kita besar, walaupun dosa kita banyak, tapi demi Allah ampunan dan rahmat Allah jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa kita. Imam Ghazali menyampaikan, nasyaghair ma'al istimrar wa kabair ma'al istighfar. Gak ada dosa kecil jika kalian senang ngumpulin dosa-dosa kecil itu. Lama-kelamaan dosa kecil itu akan menjadi dosa yang sangat besar. Wa kabair ma'al istighfar, dan kalian pun jangan putus asa. Tidak ada dosa besar jika kalian istiqomah menggempur dosa-dosa kalian dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebanyak apapun akan Allah ampuni untuk kita semuanya. Percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu sangat cinta dan rindu kepada kita. Percaya apa enggak? Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ini lagi ngomong di depan para sahabat, Nabi ngomong begini, Pak, ana mustaqun bi ikhwani. Sambil menetes air mata Rasulullah, beliau menyampaikan, aku rindu kepada saudaraku. Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini di hadapan para sahabat, ada sahabat yang cemburu, Pak. Sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami sahabat yang setia selama ini mendampingi engkau? Bukankah kami ini sudah kau anggap sebagai saudaramu ya Rasulullah?
Apa jawab Nabi? La, bukan. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat terhebat. Namun bukan saudaraku yang aku maksudkan ini. Sahabat penasaran nanya, sumpah man ya Rasulullah, lalu siapa saudaramu yang kau rindukan ya Rasulullah? Sampai berlinang air mata Rasulullah mengungkapkan kerinduannya kepada saudaranya yang dia maksudkan dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah menjawab apa Bapak Ibu sekalian? Ikhwani humul ladzina lam yarani walakinnahum yu'minuna bihi. Saudaraku yang sangat aku rindukan adalah mereka dari golongan umatku yang belum pernah memandang wajahku, belum pernah mendengarkan suara. Ayo bantuin apa Bu? Udah ngambil ancang-ancang, ibunya diem aja. Ulang sekali lagi. Saudaraku yang sangat aku rindukan adalah mereka dari golongan umat yang belum pernah memandang wajah, belum pernah mendengarkan suara, belum pernah duduk di majelis, namun mereka beriman kepada siapa kira-kira yang dimaksudkan oleh Nabi? Pak, dalam hadis yang saya sebutkan tadi kira-kira yang dimaksudkan oleh Rasulullah siapa? Kita. Pede banget kita. Siapa Bu kira-kira? Kita, insya Allah kita berharap husnuzon yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini adalah kita. Benar nggak Bu? Kenapa demikian? Sebab hadis ini kayaknya mengarahnya ke arah kita. Sampai detik ini demi Allah Pak, kita nggak ada yang tahu kayak apa wajah tampan Nabi Muhammad. Kita belum pernah tahu kayak apa halus tutur kata Rasulullah. Kita belum pernah hadir di majelis ilmunya Rasulullah. Kita belum pernah duduk bersandingan dengan Rasulullah. Namun begitu besar kecintaan kita kepada Nabi. Bahkan sampai detik ini nggak pernah putus kita bersalawat kepada Nabi. Padahal kita belum pernah kenalan dengan Nabi. Kita belum pernah lihat wajah Nabi. Kenapa ibu-ibu punya perasaan sayang dan cinta kepada Nabi? Saya mau tanya ibu-ibu, sebelum ibu nikah dulu, seandainya ibu tiba-tiba main ngawinin aja, orang tua ibu tiba-tiba main dikawinin ibu sama calon suami ibu yang nggak pernah tahu wajahnya, ibu mau apa? Mau. Apalagi anak muda zaman sekarang mesti ta'aruf dulu, mesti kita kenal dulu siapa orangnya, siapa yang menjadi calon suami kita, siapa yang menjadi calon istri kita, bagaimana akhlaknya. Ini yang paling penting. Benar apa enggak? Maka demi Allah, untuk Rasulullah nggak berlaku istilah tak kenal maka tak sayang, nggak berlaku buat Nabi. Kalau sesama manusia di antara kita mungkin boleh ada istilah tak kenal maka tak sayang, tapi kepada Nabi nggak berlaku istilah itu. Karena apa? Sampai detik ini kita nggak pernah kenalan dengan Nabi, namun kita punya perasaan sayang dan cinta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah insya Allah umatnya yang nanti akan dicuci oleh Rasulullah ketika Rasulullah masuk ke dalam surga. Ibu, Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sebuah diskusi, Bu, Ibu lihat ke sini ngapa Bu? Ibu, lihat sini ngapa? Bu, lihat sini apa? Bahkan dalam hadits qudsi makhluk yang pertama kali kata Allah, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta ya Muhammad. Aku haramkan surgaku dimasuki oleh para nabi dan rasul sebelum yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah engkau wahai Muhammad. Nabi orang yang gak egois, Bu. Begitu dapat jaminan masuk ke dalam surga bukan jingkrak tidak kore masuk ke dalam surga duluan. Padahal Nabi paling terakhir tapi masuk surganya duluan. Beliau malah mengatakan, ya Allah, kalau engkau menjamin aku masuk ke dalam surga, lalu bagaimana dengan umatmu ya Rabb? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Umatmu beda lagi. Wa inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan juga surgaku dimasuki oleh umat Nabi lain sebelum yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita enggak usah khawatir, insyaallah walaupun dosa kita besar, syafaat Rasulullah nanti akan mengalir untuk kita semuanya.
Amin ya rabbal. Inilah orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Bahkan ketika masuk ke dalam surga, manusia pertama kali yang menginjakkan kakinya di dalam surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam surga? Nabi itu mondar-mandir doang, kayak orang kebingungan, seperti orang yang gelisah. Hal inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menegur keras Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah nikmat yang aku berikan untuk engkau di dalam surga ini kau rasa masih kurang wahai Muhammad?" Apa jawaban Nabi? "La ya Rabb, sama sekali tidak ya Allah. Luar biasa nikmatmu di dalam surga ini. Apakah kurang enak makanan di dalam surga wahai Muhammad?" "La ya Rabb, sama sekali tidak ya Allah. Enak semuanya, serba nikmat di dalam surga ini." Kemudian Allah mengatakan, "Lalu kenapa Muhammad engkau seperti orang yang enggak betah di dalam surga?" Mondar-mandir Nabi Muhammad. Apa kata Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? "Bagaimana aku enggak gelisah ya Allah? Enak-enakan aku duduk di dalam surga dan masuk ke dalam surga, sementara aku enggak tahu kayak gimana nasib umatku di luar sana ya Allah. Lalu apa mau wahai Muhammad? Izinkan aku ya Allah keluar dari surga." Masya Allah. Ada nggak model pemimpin kayak Nabi? Bu, udah duduk di kursi yang empuk pengen turun lagi, ada nggak model kayak gitu? Udah enak-enakan masuk ke dalam surga, duduk di singgasana yang mewah, Nabi malah pengen keluar dari surga. Ada nggak pemimpin kita yang model begitu? Wah, lagi kampanye pokoknya semuanya atas nama rakyat, pokoknya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pokoknya tenang aja, kampung Pondok Benda nanti kalau saya jadi pemimpin, insya Allah jalanan rata. Benar begitu, jadi rata sama air. Ini beda dengan Nabi. Nabi sudah duduk di surga, enak-enakan di dalam surga, malah pengen keluar, bukan tanpa alasan. Rasulullah keluar surga karena mikirin kita. Sampai-sampai Rasulullah manggil, "Ummati." Masya Allah, merinding saya. Ummati. Manggil kita. Ternyata sayang sungguh disayang. Enggak semuanya nanti dipanggil oleh Rasulullah, hanya orang-orang tertentu saja yang dipanggil oleh Rasulullah. Siapakah mereka ini? Kata Rasulullah, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti yang akan aku cari dan yang akan aku berikan syafaatul uzma adalah mereka yang ketika dibangkitkan oleh Allah wajahnya bersinar karena pancaran air wudu. Orang yang rajin wudu berarti rajin. Masa cuma wudu doang nggak sholat? Ada yang begitu. Orang yang rajin bangun malam, insya Allah dia adalah orang yang senantiasa menghidupkan sholat di malam hari. Ada yang suka bangun malam di sini? Ngapain? Kencing. Kelewatan bener, bangun malam cuma kencing doang. Ngambil air wudhu, bu, sholat tahajud, nangis di keheningan alam. Saya teringat dengan makalahnya Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau pernah menyampaikan, barang siapa yang paling banyak tertawa di alam dunia ini, maka bersiap-siaplah dia akan banyak menjerit di alam kuburnya. Barang siapa yang paling banyak menangis di keheningan malam selama hidup di dunia, dia ingat dengan dosa-dosanya, mendekatkan dirinya kepada Allah, maka insya Allah dia nanti tersenyum di alam barzah. Maka ciri-ciri orang yang sukses hidup di dunia itu gampang, Pak. Apa ciri-cirinya? Ketika dia lahir ke dunia, dia menangis, orang lain tersenyum menyambut kelahirannya. Dan giliran dia meninggal dunia, orang lain menangisi kepergiannya. Giliran dia tersenyum karena cukup bekal amalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat kita hindari adalah jangan-jangan naudzubillah min dzalik, ketika kita meninggal orang lain malah nggak nangis dengan kepergian kita, malah yang ada nyumpain, rasain itu orang meninggal. Itu ciri-ciri orang yang gagal hidup di dunia, karena hidupnya banyak menyusahkan orang lain, bahkan banyak membuat penderitaan buat orang lain. Maka kita berharap melalui peringatan 1 Muharram ini kita berhijrah. Tadi Pak RT sudah ngomong yang namanya hijriyah itu hijrah.
Hijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik. Hijrah dari sesuatu yang sudah baik, kita tambah kebaikan kita. Makanya pentingnya kita duduk di majelis taklim seperti ini untuk apa sih? Kita pengen memperbaiki diri, Pak. Betul apa enggak? Kalau Bapak enggak pengen memperbaiki diri, mustahil mau duduk sampai malam-malam begini. Betul apa enggak, Ibu? Bu, saya kasih makolahnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini ibu-ibu biar semangat duduk di majelis taklim. Imam Ghazali mengatakan apa? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi afdalu min alfi raka'atin. 1 jam duduk di majelis taklim nilai pahalanya lebih besar ketimbang melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Sekali lagi, 1 jam duduk di majelis ilmu nilai pahalanya lebih besar ketimbang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaan saya, ibu-ibu pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Bapak pernah sholat sampai nggak usah 1000, 100 rakaat? Nggak nemu zaman sekarang. Bener nggak, Bu? Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, sholat jumlah rakaatnya yang paling banyak sering kita kerjakan sholat apa? Tuh kalau lagi datang bulan Ramadan, sholat apa namanya? Tarawih. Itu aja mohon maaf, kadang mau sholat tarawih lihat jadwal imam dulu. Ngelihat masuk pintu, kebetulan ketua DKM nempel petugas imamnya di pintu. Tar dulu, jangan masuk dulu. Kita lihat dulu jadwal imamnya. Begitu ngelihat jadwal imam, ya dia lagi imamnya lama. Ayolah kita cari masjid yang paling cepat aja sholatnya. Bener apa enggak, Bu? Boro-boro mau sholat sampai 1000 rakaat, sholat tarawih aja kadang-kadang kita mikir. Bener? Andai kata di perumahan Pamulang Asri ini ada 2 masjid nempel, taruhan, lebih banyak mana jamaahnya? Yang satu sholatnya 11 rakaat, yang satu 23 rakaat. Iris kuping saya, lebih banyak yang mana? Pasti yang 11. Bener apa enggak? Gimana mau sholat 1000 rakaat? Andai kata sama, misalkan sebelah sini ada masjid lagi, yang satu 11 rakaat, yang satunya juga sama 11 rakaat. Lalu apa bedanya Ustaz? Yang satu imamnya aki. Ya Allah, udah 70 tahun jadi imam, baca Fatihah sampai setengah jam sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mana giginya udah pada metik semua, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Fatihah sampai nahan-nahan dia pengen difase-fasein tapi giginya udah nggak ada, susah sampai setengah jam. Ayo taruhan kira-kira yang lebih banyak rame jamaahnya yang mana? Yang satu lagi anak muda imamnya cepet banget imamnya, yang rame jamaahnya yang mana, Bang? Pertanyaan yang sebenarnya udah nggak perlu dijawab, udah tahu jawabannya. Pasti yang paling cepat, bener nggak, Bu? Kalau nggak percaya silahkan survei, Pak. Kalau lagi nanti masuk bulan Ramadan, jangan hanya sekitar Pamulang, keliling kalau perlu seluruh Indonesia. Cari masjid yang paling banyak jumlah rakaat sholatnya, jamaahnya. Pasti masjid yang paling cepat imam sholat tarawihnya. Benar. Bahkan survei membuktikan, kalau Bapak Ibu nggak percaya, itu kalau lagi Ramadan pasti viral beritanya, diangkat di televisi, di media sosial, pasti itu mulai viral, dipost di mana-mana, diposting di mana-mana, di broadcast di mana-mana. Ada satu masjid yang didaulat sebagai masjid tercepat di dunia sholat tarawihnya. Dulu saya pikir waktu pertama kali dengar berita, saya pikir ada di Malaysia, di Arab Saudi, di Palestina atau di Brunei Darussalam. Ternyata Masya Allah itu adanya di mana, Pak? Di Warga Plus 62. Di mana? Di Indonesia. Dan yang bikin saya malu, Pak, itu adanya di kampung halaman saya. Allahu Akbar. Di daerah mana, Bu? Daerah Blitar, Jawa Timur.
Allahu Akbar, itu nggak tanggung-tanggung. Saya yakin kalau di Al-Asr ini 11 rakaat ya Pak Beni, 11 rakaat. Itu yang di Blitar 23 rakaat namun selesai dalam waktu cuma 5 menit. Saya sampai penasaran, saya ngimamin di mana-mana setiap Ramadan sampai full Ramadan. Itu ngimamin menurut saya yang paling cepat baca Fatihah aja kurang lebih 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh Pak, diaminin lagi, amin. Ini menurut saya ini udah paling cepat Pak, karena biasanya kalau saya baca tartil lebih lambat lagi dari itu. Bismillahirrahmanirrahim, itu aja yang menurut saya paling cepat, hampir 1 menit. Lah ini 23 rakaat selesai dalam waktu cuma 5 menit. Saking penasarannya saya, kebetulan kalau Bapak Ibu nggak percaya silahkan buka di YouTube, ada. Cari searching masjid paling cepat sholat tarawih di dunia, itu nongol yang di Blitar Jawa Timur. Begitu saya lihat videonya, begitu sholat sampai nggak ngerti apa yang dibaca imam. Ya Allah ya Rabbi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kirain panjang banget mau baca Yasin, gak taunya ujungnya doang diambil Yasin. Allahu Akbar. Tul jedit gobek jedit gobek jedit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Allahu Akbar. Tul jedit gobek jedit. Sampai Bilalnya Bu yang ngomandoin sholat ngebawa gerakannya imam begitu. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Dicari ayat yang paling pendek-pendek. Allahu Akbar. Tul jedit gobek jedit. Tuh orang kalau kebangetan cepat sholat kan begitu modelnya. Tul jedit gobek. Masya Allah, pantesan kalau model begini sholatnya sampai 5 menit selesai. Kira-kira siap nggak kalau diterapin di masjid kita? Siap ya Pak? Saya cuma kasihan kalau ada salah satu jamaah kita yang badannya gede banget, badannya gemuk banget, ikut sholat tarawih yang model begitu. Boro-boro mau sujud cepet-cepet, ya Allah, mau Allahu Akbar aja takbiratul ihram ancang-ancang dulu. Allahu Akbar. Begitu sujud modelnya cepet kayak tadi, yang ada bukannya sujud malah gliding. Ya Allah ya Rabbi. Sekali lagi jangan dianggap remeh, kita hanya duduk 1 jam di majelis taklim mengalahkan nilai pahalanya orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ibu udah berapa jam duduk di sini? Udah lebih dari 1 jam. Insya Allah ribuan pahala sholat sunnah kita dapatkan malam hari ini. Yang kedua, julusuka sa'atan fi majlisin ilmi afdalu min alfi ziyaratin. 1 jam duduk di majelis ta'lim nilai pahalanya lebih besar ketimbang ziarah ke makam para wali sebanyak 1000 orang. Pernah ibu-ibu ziarah ke makam wali sampai 1000 orang pernah? Ya Allah Ustaz, berat 9 wali aja kaki pada gempor semuanya. Apalagi kalau sudah ke makam Sunan Gunung Jati, naik ke atas itu istirahatnya ada 10 kali kita. Boro-boro kita mau sampai 10.000 para wali, 9 wali aja kita sudah luar biasa. Tapi ternyata hanya dengan duduk di majelis taklim mengalahkan pahalanya orang yang ziarah ke makam para wali. Dan yang ketiga, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi afdalu min alfi iyadatil marid. 1 jam duduk di majelis taklim mengalahkan pahalanya orang yang nengokin saudaranya yang sedang sakit sebanyak 1000 orang. Pernah ibu-ibu punya tetangga atau teman yang sakit langsung 1000 orang pernah? Belum pernah. 10 orang sekaligus nengokin pernah? Berat Ustaz. Kenapa berat? Orang besuk itu butuh modal.
Betul nggak Bu? Kalau ada teman kita yang sakit kan paling enggak kita butuh modal. Apa modalnya? Minimal jeruk 2 kilo kita bawa. Betul apa enggak Bu? Malah jangan-jangan ada nih warga perumahan Pamulang asli udah tahu tetangganya lagi sakit, bukannya bawa buah, malah yang ada makanin buah orang yang lagi sakit. Ada nggak yang model begitu Ibu? Mana orangnya? Ada apa enggak? Insya Allah di sini mah nggak ada ya Bu ya? Iya, nggak ada yang ngaku. Tuh ternyata luar biasa. Makanya sekali lagi melalui momen peringatan 1 Muharram ini, ayo kita berhijrah. Yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong, kita genapin sholat kita supaya nggak bolong-bolong lagi. Maka kenapa sih yang menjadi pertanyaan kita? Kenapa Allah sampai mengharamkan bulan Muharram ini? Artinya haram itu mengistimewakan bulan Muharram ini. Kenapa Allah sampai memuliakan bulan Muharram? Karena hampir semua nabi dan rasul itu rata-rata punya keterkaitan sejarah dengan bulan Muharram ini. Sekali lagi, hampir semua nabi dan rasul yang 25 itu rata-rata, dan mungkin nabi-nabi yang lain punya keterkaitan sejarah dengan bulan Muharram ini. Diawali dengan Nabi Adam, Abul Bashar, bapak moyang kita. Apa terkaitnya beliau dengan bulan Muharram? Ketika beliau diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon dalam sebuah riwayat ratusan tahun beliau sujud mohon ampun kepada Allah. Benar enggak Bu? Mohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai nangis ratusan tahun Nabi Adam mohon ampun kepada Allah cuma gara-gara makan buah khuldi doang. Akhirnya apa? Membaca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ampuni taubatnya Nabi Adam itu terjadi di 10 hari bulan Muharram. Bu, istighfar. Intinya perbanyak istighfar, amalan istighfar di bulan Muharram. Dan itu pun jujur Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam kenapa sampai diampuni oleh Allah taubatnya? Itu bukan serta-merta karena taubatnya beliau, karena istighfarnya beliau tadi baca Rabbana zalamna. Bukan semata-mata itu saja. Lalu apa yang menyebabkan taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Cuma gara-gara Nabi Adam menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Nabi Adam disebut oleh Nabi Muhammad sementara Nabi Muhammad belum lahir? Ini yang luar biasa. Kadang-kadang ada orang yang salah memberikan pernyataan Nabi Adam lebih dulu mana ketimbang Nabi Muhammad. 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, nurnya Nabi Muhammad sudah Allah letakkan di singgasana arsy Allah. Dan itu yang menyebabkan Nabi Adam ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Adam sampai menyebut nama Nabi Muhammad? Ketika Nabi Adam dihembuskan nafas, dihembuskan ruh di jasadnya Nabi Adam ketika dibuat dari tanah liat, dihembuskan nafas, kemudian beliau memandang arsy-nya Allah, tiang-tiang arsy-nya Allah. Disitulah Nabi Adam menyaksikan ada nama Allah yang disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap tiang-tiang arsy Allah tertulis nama Nabi Muhammad dan disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Adam belum tahu siapa Muhammad ini, yang jelas beliau bertawassul dengan Nabi Muhammad sampai-sampai beliau mengatakan mustahil kalau orang ini bukan orang yang luar biasa, sampai-sampai Allah menyandingkan nama ini di samping dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya Nabi Adam menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang mengguncang arsy Allah sehingga Allah memaafkan taubatnya Nabi Adam. Itu terjadi di 10 hari bulan Muharram. Yang kedua, Nabi Nuh Allah selamatkan dari bahtera banjir. Itu juga terjadi di 10 hari bulan Muharram.
Bahkan nanti umatnya itu sampai minta pertolongan, minta tolong sama Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak sanggup. Boro-boro mau menolong kalian, nolong istriku dan anakku saja aku nggak sanggup. Ibu tahu namanya istrinya Nabi Nuh? Tahu? Nggak usah pura-pura mikir, bilang aja nggak tahu gitu. Pula-pula mikir lagi begini. Bapak tahu nggak nama istrinya Nabi Nuh? Daripada pusing udah kita panggil aja Bu Nuh. Siapa nama istrinya Nabi Nuh? Bu Nuh. Bu Nuh ini calon penghuni neraka. Ada suami yang soleh, istrinya nggak solehah. Siapa? Nabi Nuh. Ada yang istrinya solehah, suaminya nggak soleh. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu laknatullah alaih, dilaknat oleh Allah, tapi istrinya solehah. Siapa yang istrinya solehah, suaminya soleh? Nunjuk diri sendiri kenapa? Saya Pak Ustadz gitu. Itu insya Allah bisa jadi doa. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan suaminya soleh dan istri-istrinya juga solehah. Amin ya rabbal. Nabi Nuh Allah ampuni, Allah selamatkan dari bahtera banjir. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Lagi siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah selamatkan dari bakaran Raja Namrud, itu juga terjadi di bulan Muharram. Sampai abadikan di dalam Al-Quran, disitulah Allah memerintahkan kepada api yang mengelilingi badannya Nabi Ibrahim sambil Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Atas izin Allah, api berubah menjadi dingin. Ingat Pak, kalau kita belajar nahwu shorof, naru itu artinya isim nakiroh. Berarti kalau isim nakiroh keseluruhan. Berarti saat itu ketika Allah perintahkan kepada api yang membakar Nabi Ibrahim, bukan hanya api itu saja, seluruh api ini menjadi dingin. Makanya dalam kisah ada nenek-nenek masak sampai 5 jam. Sampai 5 jam nggak matang-matang, apinya dingin. Tapi ibu jangan sekali-kali meraktekin ayat ini di rumah. Masya Allah, baca ayat ini api berubah jadi dingin. Ibu begitu di rumah nyampe tadi kata Ustaz Ta'an, tuh api dibaca ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim jadi dingin. Ibu nyalain kompor. Baca ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ibu masuk tangannya set, insyaallah matang. Ini beda tingkat kedekatannya Allah Subhanahu wa taala antara Nabi Ibrahim dengan kita. Allah selamatkan Nabi Ibrahim, itu juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu juga terjadi di 10 hari bulan Muharram. Siapa lagi? Nabi Muhammad Allah selamatkan dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Hampir semua nabi punya keterkaitan dengan bulan Muharram, termasuk Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan oleh ikan nun selama 40 hari 40 malam, beliau membaca istighfar yang sangat populer yang sering kita baca. Apa istighfarnya Nabi Yunus, Bu? Bu? Apa? Bu? Ibu pelotot ngeliatin saya apa dengerin saya sih? Apa istighfarnya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambil nangis Nabi Yunus di dalam perut ikan. Begitu dibaca istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, langsung perutnya ikan nun mulus. Begitu mulus di dasar lautan, di mana mau nyari apotik. Itulah di dalam Al-Quran disebutkan dzulumatun salas. Nabi Yunus mengalami 3 dimensi kegelapan.
Apa 3 dimensi kegelapan itu? Yang pertama, gelapnya di dalam perut ikan nun. Yang kedua, gelapnya di malam hari. Dan yang ketiga, gelapnya di dasar lautan. Itu namanya peteng. Tahu peteng bu? Mbahnya gelap, masya Allah. 40 hari 40 malam diuji oleh Allah gara-gara punya kesalahan apa Nabi Yunus? Meragukan janji Allah ketika beliau menghindari azab yang akan Allah turunkan kepada umat Nabi Yunus. Beliau menghindar seolah-olah beliau pun tidak diselamatkan oleh Allah. Perahu yang dinaikin oleh Nabi Yunus diundi berkali-kali. Siapa yang menyebabkan perahu kita ini bocor? Berkali-kali diundi, namanya Nabi Yunus yang keluar. Diundi lagi, Yunus lagi yang keluar. Berarti ini biang keroknya nih. Dibuanglah Nabi Yunus, ditelanlah oleh ikan nun atas perintah dari Allah. Wahai ikan nun, telan itu Yunus, tapi jangan pakai dikunyah. Masukin dia dalam perutmu, telan aja, simpan 40 hari biar dia mohon ampun kepadamu. Akhirnya nangis dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan malam hari ini, artinya bulan Muharram adalah bulan muhasabah diri. Introspeksi diri, berapa banyak dosa dan kesalahan yang kemarin kita lakukan di tahun 1444 Hijriah. Dan yang paling penting ini, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, jangan jadikan tema ini cuma sekedar pajangan doang, tapi jadikan tema ini meresap di qalbu kita semua, meresap di hati kita semua. Apa temanya? Menuju pribadi yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Sebab mohon maaf ibu-ibu sekalian, buat saya secara pribadi melihat orang yang alim, melihat orang pintar sudut langit, tapi kalau nggak ada akhlaknya nol buat saya. Siapapun kita, setinggi langit ilmu kita, tapi kalau kita nggak punya adab, nggak punya akhlak, maka tidak ada artinya orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-adabu fawqal ilmi, orang yang beradab itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Bahkan ada orang yang tidak terlalu pintar namun punya adab akhlak yang mulia, dialah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih? Makanya sampai Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya bu, akhlak itu kepada siapapun, kepada sesama manusia, akhlak kepada Allah, bahkan akhlak termasuk kepada makhluk yang ada di sekitar kita. Ibu yang paling dekat berakhlak yang harus dijaga akhlak kepada siapa? Suami. Ibu harus mulai sekarang ngomongnya jangan lebih kencang daripada suaminya. Ya bu, ibu, siapa yang hadir malam hari ini yang suka bentak-bentak suaminya? Ada Pak RT di sini yang begitu, Pak RT. Ini biasanya Pak RT yang suka menerima pengaduan. Ada Pak RT. Mudah-mudahan yang begitu datang malam hari ini ngaji. Mudah-mudahan akhlaknya jadi semakin baik kepada suaminya. Ya bu ya. Siapa yang kerjaannya tukang ngambil duit suaminya di kantong? Nggak ada ya bu ya. Dah, akhlaknya dijaga sama suami, karena bagaimanapun ibu nanti akan duduk bersandingan dengan suami ibu di dalam surga. Pak, cintai istri bapak apa adanya. Jangan terlalu banyak menuntut sementara bapak cuma ngasih uang belanja 5.000 tiap hari. Betul nggak bu? Pengen istrinya cantik tapi ngasih duitnya cuma 20.000. Bener nggak bu? Nah ibu-ibu saya belain sekarang lah. Ibu pun juga harus ikhlas sabar kalau terima suami yang penghasilannya pas-pasan. Misalkan pas suaminya gajian, bu, masya Allah, maafin bapak ya. Kenapa pak? Mohon maaf, bapak gajian cuma bawa duit 20 juta. Alhamdulillah. Sabar, ibu yang sabar, yang ikhlas. Ya bu, sering kita mengatakan ujian itu di saat kita susah, tapi tidak sedikit di antara kita yang mengatakan di saat kita senang itu adalah hakikatnya ujian yang paling berat. Fakta membuktikan banyak orang yang berhasil di saat diberikan ujian susah, namun gagal berantakan di saat diberikan ujian berupa kesenangan. Ibu kaya raya, suami pangkatnya lagi naik terus, itu ujian bukan?
Ujian atau bukan? Nah, ujian itu Pak. Suami penghasilannya pas-pasan, uang belanjanya selalu kurang, itu ujian atau bukan? Ada dalilnya nggak? Ada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Apal ibu lagu itu? Ibu jangan lihat dangdutnya tapi muatan syairnya. Biar enak, biar ibu-ibu nggak ngantuk. Sebagai penutup saya nyanyi, ibu-ibu musiknya. Setuju nggak? Oke. Akurin dulu penyanyi sama musiknya. Teroreng. 1, 2, 3. Yang kompak sekali lagi. 1, 2, 3. Bapak 1, 2, 3. Wah, Pak RT mantep banget, suaranya kenceng banget. Ulang, yuk. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Sama gilanya lo. Ustadznya geblek, jamaahnya bego. Mau aja suruh ngikutin. Maaf ya Bu ya, biar ibu-ibu nggak ngantuk. Jangan lihat dangdutnya tapi lihat muatan syair. Bahkan ini ada dalam hadis, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah, insyaallah syukur itu akan Allah tambah nikmat untuk kita. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sekali-kali kita sedih kalau Allah memberikan ujian susah kepada kita. Bahwasanya orang yang gak pandai mensyukuri nikmat Allah, azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan hikmah dari peringatan 1 Muharram kita awali dengan banyak kebaikan yang kita lakukan. Kita kumpul di majelis ta'lim, mendengarkan nasihat-nasihat yang insya Allah bisa berharga untuk kehidupan kita. Ditambah lagi ritual yang paling luar biasa yang kita lakukan malam hari ini, yaitu menyantuni anak-anak yatim piatu. Percayalah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Rasulullah sudah menjanjikan satu hal kepada bapak ibu sekalian malam hari ini. Banyak Rasulullah ngasih janji kepada kita, termasuk tadi Allah mudahkan langkah kaki kita masuk ke dalam surga gara-gara kita duduk di majelis ilmu. Dan yang kedua, apa janji Rasulullah? Ana wa kaflul yatimu fil jannati kahataini. Bahwasanya nanti aku akan duduk di dalam surga seperti ini dekatnya. Dengan siapa ya Rasulullah? Dengan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim piatu. Saking dekatnya sampai-sampai Rasulullah mengisyaratkan dekatnya seperti kedua belah jari yang bersandingan ini. Insyaallah mudah-mudahan malam hari ini yang kita turut mendoakan, walaupun kita nggak sempat ikut berpartisipasi memberikan donasi, tapi paling tidak kita mendoakan terlaksananya acara malam hari ini adalah salah satu bentuk sedekah yang insyaallah kita nanti akan bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dah saya lihat ini ibu-ibu udah mulai banyak yang nguap. Saya khawatir kalau ngaji terlalu lama nanti lama-lama jider jidur jiler. Apa itu Ustaz? Jider itu ngaji sambil nyender. Saya ngeri kalau ngajinya sambil nender, 1 jam berikutnya jidur ngaji sambil. Yang parahnya lagi pengajian kelar jiler ngaji sambil. Pulang nyampe rumah ditanya, "Bu, tadi Ustaz Aan ngomong apa?" Gelap. Gimana nggak gelap, orang ngolornya. Dah, nggak usah lama-lama. Yang penting ikhlas kita duduk di majelis taklim. Ini sudah cukup menghantarkan kita nanti ke dalam surganya Allah. Ikhlas datang ke majelis taklim, duduk mendengarkan pengajian. Jangan hibah di majelis taklim. Ini kebiasaan ibu-ibu. Duduknya udah cakep di majelis taklim, begitu duduk di majelis taklim ngomongin tetangganya. Ada yang model begitu gitu? Ada? Mana orangnya?
Enggak, insya Allah di sini enggak ada. Mudah-mudahan kita sukses dunia akhirat. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir Rasulullah, khairun nas man qada umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan kesempatan umur panjang bertemu dengan tahun baru Hijriah, semakin meningkat amal kebaikannya. Inilah ciri-ciri orang yang beruntung. Maka introspeksi di Pak setelah ini, kalau banyak peningkatan di tahun-tahun sebelumnya, insya Allah berhasil kita melewati tahun ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Wa syarrun nas man qada umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang ketika Allah panjangkan umurnya bukan semakin banyak kebaikannya, namun malah justru semakin meningkat perbuatan dosa yang dia kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Singkat cerita, saya tanya ibu-ibu bapak sekalian, dari hadis ini tadi ibu pilih mana? Bapak pilih mana? Pendek umur banyak pahalanya atau panjang umur banyak dosanya? Jangan nawar, pilihannya cuma dua. Ibu pilih mana? Pendek umurnya tapi insya Allah pahalanya banyak, hisabnya cepat masuk ke dalam surga, atau umur panjang banyak dosanya, sakit-sakitan mulu? Pilih mana? Pasti kita pilih alternatif Ustaz. Kalau boleh kita minta sama Allah umur panjang berkah, dan makanya kita kalau minta imam lagi sholat ngimamin waktu doa, ibu aminin. Apa kata imam? Allahumma inna nas'aluka umran tawilan wa barikan nafi'ah. Jangan cuma sekedar minta umur panjang. Buat apa umur panjang kalau nyusahin orang? Buat apa umur panjang kalau nggak bisa bermanfaat untuk orang lain? Buat apa umur panjang kalau nggak ada keberkahan dari umur kita? Makanya kita minta umur yang panjang, berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang puas, kurang lama, ibu-ibu bisa buka di YouTube. Banyak saya buat kajian di YouTube. Ya Bu ya. Ibu, kemarin saya ngisi di program acara TV One, nonton nggak ibu-ibu kemarin? Hah? Nonton. Saya kemarin ngisi program acara di TV One, di acara Assalamualaikum Nusantara. Itu acaranya ba'da subuh. Saya kemarin sempat ngisi 6 episode berturut-turut. Ibu nggak nonton kemarin? Ya Allah, kasihan ibu. Ibu nggak nonton kemarin? Kalau nggak sempat nonton, itu ada streamingnya di YouTube. Ibu cari aja Ustaz Aan Maharani TV One nongol tuh kemarin. Live streamingnya saya kemarin kajian di Assalamualaikum Nusantara. Nonton ya Bu ya. Mudah-mudahan berkah manfaat pertemuan kita malam hari ini. Alhamdulillah saya hadir di sini juga bukan pertama kali. Sudah berapa kali Bu saya di sini Bu? Udah banyak kali ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak bosan ya Bu ya. Bosan apa enggak? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada ikan hiu berwarna abu-abu. Ya Allah, I love you ibu-ibu. Pak, ada ikan hiu makan linggis. Ikan hiu kurang kerjaan, linggis dimakan. Udah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Yang benar, yang tepat, wasilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di tahun baru Hijriah 1445 ini semakin meningkat kebaikan kita. Jamaah Masjid Al Asri jadi semakin penuh jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وداء